맞아요. 자연 제가 소개시켜줬어요. 자연 인스타그램을 제가 찾아가지고 Hmm? 자연 이 친구 무조건 데리고 Oh. Jika direnungkan kembali, saya mengalami banyak trauma yang kemudian berkembang menjadi trauma yang lebih serius. Hai guys, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. By the way, yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada nih dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik aja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan untuk topik pertama, kita bakal bahas tentang siapa itu Dongbin. Nah, beberapa waktu yang lalu itu banyak banget dari teman-teman, terutama para soblis yang sudah request supaya aku itu ngebahas tentang Dongbin. Maaf banget ya guys, aku kayak lambat untuk membahas tentang hal ini karena beberapa waktu lalu itu benar-benar sibuk banget. Ada banyak banget hal yang harus kita dahulukan untuk dibahas dan barulah diberikan kesempatan untuk membahas tentang Dongbin sekarang. By the way, kalian tahu gak sih kenapa banyak para soblis yang meminta aku untuk membahas tentang Dongbin? Hal itu dikarenakan bagaimana cerita dari Zayan. Nah, sebelumnya pada tanggal 28 Oktober yang lalu, YouTube KBS World Indonesia mengunggah konten sebagai peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Korea Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Zayan berbagi cerita tentang beberapa hal. Salah satunya adalah tentang bagaimana kisah dirinya yang debut bersama dengan Zodiac. Zayan lantas bercerita bahwa pada awalnya dia itu direkrut dikarenakan melakukan dance untuk salah satu lagu ITZY. Lebih lanjut, dia mengatakan, sebenarnya aku itu nggak ikut audisi atau nggak ikut audisi di agensi ini guys, OCG. Jadi waktu itu, aku pernah ngepost video freestyle pakai lagu ITZY. Terus salah satu trainee dari company kita ngelihat video audisi aku. Dapat digarisbawahi, salah satu trainee dari company kita ngelihat video audisi aku. Terus disampaikan ini ke pihak company aku. Di situ mereka tertarik dan mereka langsung nge-scout aku buat kamu mau nggak latihan di sini buat siapin grup bareng kita. Nah, dari cerita tadi dapat kita simpulkan ya guys bahwa ada seorang trainee yang kayak ngelihat video Zayan dan juga merekomendasikan Zayan ke agensinya. Di sini Zayan bilangnya trainee loh guys, enggak member. Kalau Zayan bilangnya member ya berarti member Zodiac gitu. Tapi karena ini trainee, berarti itu bukan member Zodiac. Dan pada akhirnya terungkap juga nih guys siapa trainee yang dimaksudkan oleh Zayan. Ternyata trainee itu adalah Dongbin. Hal itu terungkap dalam salah satu kegiatan atau salah satu event. Kalau tidak salah ya, kalau asalnya salah nanti mohon koreksi. Jadi untuk event ataupun acara yang dimaksudkan adalah fansign offline. Pada kala itu, Mas Nurholis itu bertanya nih kepada Zayan mengenai siapa sih trainee yang memperkenalkan Zayan kepada agensi. Kemudian Zayan menjawab bahwa trainee tersebut adalah Dongbin. Adapun untuk Dongbin dalam salah satu kesempatan juga mengakui hal tersebut nih guys. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak seperti apa statement dari Dongbin. 맞아요. 자연 제가 소개시켜줬어요. 자연 인스타그램을 제가 찾아가지고 Hmm? 자연 이 친구 무조건 데리고 Oh. 요즘은 해외 이제 팬덤이 엄청 크기 때문에 자연을 우리 회사로 데리고 가겠다 라고 했었죠. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cerita dari Dongbin. Jadi Dongbin di sini membenarkan bahwa dialah yang memperkenalkan Zayan kepada agensi. Dari sini melihat bagaimana potensi dari Zayan. Dia juga memikirkan bahwa dia itu harus membawa Zayan ke agensi ini. Tapi jujur loh guys, Zayan itu memang dari dulu udah kayak punya potensi gitu. Aku kan ngikutin ya Irene ya, tahu kan Irene, ya apa sih namanya, Irene Tower, ya nggak sih? Waktu itu mereka kayak buat cover Dream High kalau salah. Dream High, pernah nggak sih nonton video itu? Di sana kan ada Zayan juga. Pas aku ngeliat Zayan ya, pas muncul screen time-nya dia, terlihat sudah punya aura tersendiri gitu loh. Jadi nggak mengherankan juga sih kenapa Dongbin pada akhirnya memperkenalkan Zayan kepada agensinya. Nggak mengherankan sama sekali. Lantas siapakah Dongbin? Yuk mari kita kenalan dengan Dongbin. Kita lihat dulu ya bagaimana profilnya. Adapun untuk Dongbin itu lahir dengan nama Kim Dongbin juga. Dia itu lahir pada tanggal 19 Maret 2001. Zodiaknya adalah Pisces, tingginya 184 cm. Terus untuk blue type atau golongan darahnya adalah B. Dan berbicara mengenai bagaimana perjuangan Dongbin untuk dapat debut. Perjuangan dia itu nggak main-main guys. Selain mengikuti masa training, dia juga mengikuti beberapa program survival. Nggak cuma satu doang teman-teman, tapi beberapa program survival. For example deh, di tahun 2017 yang lalu. Pada kala itu, Dongbin berpartisipasi dalam program survival Mnet, yaitu Produce 101 season kedua, mewakili Kiwi Media Group. Dan pada akhirnya dia itu tersingkir di episode ke-8 setelah menduduki peringkat ke-58. Kemudian di tahun 2019, Dongbin berpartisipasi dalam acara survival Produce X 101. Dan saat ikut lagi program ini, dia itu udah nggak di Kiwi lagi teman-teman, tapi sudah pindah ke agensi MLD Entertainment. MLD ini merupakan agensi yang menerbitkan Momoland. Namun sayang nih guys, dia itu tersingkir di episode ke-8 setelah menduduki
menduduki peringkat ke-42. Jujur ya, aku tuh kaget banget loh ketika melihat Dongbin tersingkir. Karena di Produce X101 ya, dia tuh benar-benar kayak menonjol banget teman-teman. Mulai dari visualnya, habis itu dari kemampuannya, enggak kaleng-kaleng cuy. Kalau kita bandingkan dari Produce 101 season kedua dan juga Produce X, dia loh benar-benar berubah drastis teman-teman. Dan pas ada Dongbin ke Elim ya, aku tuh benar-benar kaget banget. Dan guys, singkat cerita, pada tanggal 29 November tahun 2019, terungkap bahwa Dongbin telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Jackson Entertainment. Nah, Jackson ini merupakan anak perusahaan dari perusahaan Hong Kong One Cool Group. Lalu pada tanggal 25 Mei 2022, Dongbin itu terungkap sebagai anggota grup pradebut Oxygen Newbies, yang kemudian dikenal dengan nama Zodiac. Namun, nggak tahu kenapa, dia itu nggak debut bersama dengan Zodiac. Dan kemudian teman-teman, setelah nggak jadi debut di Zodiac, pada tanggal 8 Agustus 2023, Dongbin itu diumumkan menjadi kontestan di reality show Hong Kong yang namanya adalah Asia Super Young. Dan ketika dia mengikuti program yang satu ini, banyak banget loh guys dari teman-temannya yang sudah memberikan dukungan kepada Dongbin. Salah satunya adalah Sobin. Kalian kenal gak sih Sobin? Sobin juga mengikuti Produce X waktu itu. Dan kalau tidak salah, Sobin itu mewakili JYP Entertainment guys. Dan tidak hanya Sobin saja, tapi ada juga dua member dari Zodiac, yaitu Gyumin dan juga Leo, yang sudah memberikan pesan support kepada Dongbin. Dan kalau aku lihat di program itu, Dongbin mendapatkan highlight teman-teman. Terbukti dengan bagaimana peringkatnya yang gak kaleng-kaleng cuy. Peringkatnya emang tinggi juga di program itu. Namun saya nih guys, pas final dia itu nggak bisa mencapai top 9. Dan kalau tidak salah peringkat akhirnya itu antara peringkat 13, 14, atau 15. Aku lupa. Peringkat akhirnya Dongbin di acara itu berapa sih guys? Entar komen ya di kolom komentar. Aku lupa waktu itu berapa. Dan guys, di bulan Agustus tahun 2017 lalu, melalui Instagramnya, ia juga berbagi bahwa ia itu telah didiagnosis menderita depresi akibat trauma. Kim Dongbin sepenuhnya mengungkapkan bagaimana perasaan dan penghargaannya kepada para penggemarnya, karena para penggemar telah mendukungnya melalui masa-masa yang sulit. Dalam postingan itu, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Dongbin. Mari kita baca. Hari ini adalah malam yang membuatku bertanya-tanya apakah aku pantas menerima cinta sebanyak ini? Semua orang pasti sedang tertidur pada jam-jam ini bukan? Aku ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada mereka yang mendukungku melalui iklan kereta bawah tanah, surat, hadiah, dan lain-lain. Saya masih tidak bisa melupakan bulan-bulan yang dihabiskan di acara tersebut. Dan setiap malam, saya melihat para member One dan memikirkan tentang kenangan yang saya buat. Saya menyesal dan berpikir bahwa saya seharusnya lebih keras. Dan juga bertanya-tanya apakah saya bisa debut. Saya meninggalkan perusahaan pertama saya, dan itu sangat sulit. Produce 101 season kedua telah menjadi titik balik dalam hidupku, dan itu memotivasiku untuk berusaha lebih keras. Namun, ada perasaan hampa yang tidak kunjung hilang, jadi saya pun pergi ke dokter. Saya didiagnosis menderita depresi akibat trauma. Jika direnungkan kembali, saya mengalami banyak trauma yang kemudian berkembang menjadi trauma yang lebih serius. Hal ini nggak hanya mempengaruhi pekerjaan saya, tetapi juga hubungan pribadi. Saya mencoba untuk bahagia dan juga mencoba keluar, tetapi perasaan hampa ini tidak kunjung hilang. Aku bisa bertahan karena mereka yang mencintai dan juga menyemangatiku. Aku tahu perjalananku masih panjang, tapi saya akan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan diri saya yang terbaik dan juga debut. Sekali lagi, terima kasih dan cintai kamu. Perakhiran cuaca hari ini mengatakan akan turun hujan, tapi saya berencana pergi ke Taman Sungai Yoidohan untuk mencari udara segar. Jika ada yang ingin bertemu dan juga berfoto, saya akan tersenyum cerah untukmu. Terima kasih kepada semua orang yang peduli padaku. Saya akan memastikan bahwa kamu tidak perlu mengkhawatirkan saya lagi. Selamat malam. Well, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana cerita dari Dongbin dalam postingannya pada tahun 2017 yang lalu. Dan teman-teman, kalau kalian udah nonton Produce 101 season kedua, kalian juga dapat melihat kok apa yang terjadi pada Dongbin. Dan kemudian pada postingan di tanggal 28 Juni 2023, Dongbin mengunggah sebuah foto dengan caption seperti ini. Mari kita baca. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi ini kabar baik. Jadi aku melihat seperti ini. Sayangnya, saya tidak dapat bersama denganmu karena alasan kesehatan. Tapi setelah rehabilitasi yang sulit, saya dapat memulai lagi tantangan untuk mewujudkan impian saya. Pantau terus saat saya mencoba memberikan Anda tampilan yang lebih baik. Terima kasih. By the way, postingan ini diunggah sebelum Dongbin itu mengikuti acara Asia Super Young guys. By the way, yang terbaik aja ya buat Dongbin. Semoga kedepannya makin sukses dan juga dapat segera debut. Kami selalu menantikan bagaimana penampilan dari Dongbin ke depannya. Keep fighting Dongbin. Dan teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. Aku Yusuf Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya semuanya. Goodbye.